Halo teman-teman APP War semuanya, akhirnya setelah sekian lama perjuangan flash sale, akhirnya gue berkesempatan buat nyobain Voco X3 NFC. Perjuangan flash sale ini emang agak panjang teman-teman, karena gue rebutan flash sale yang varian 6/64 GB yang stoknya itu terbatas dan cepet banget habis ketimbang yang varian 8/128 GB. Gue sudah beberapa kali sih dapet yang 8/128 GB, tapi ya enggak gue bayarin karena budgetnya kurang teman-teman. Dan akhirnya gini gue bisa dapet, dan kalau enggak salah gue dapet di flash sale yang ketiga teman-teman. Nah terus kenapa gue ngotot pengen beli yang 6/64 GB ketimbang 8/128 GB? Karena tentu aja budgetnya teman-teman, karena beda 400.000 untuk storage menurut gue agak lumayan. Jadi gue cari flash sale yang varian terendah aja, yaitu 6/64 GB. Karena konon katanya yang varian 6/64 GB itu memang lebih sulit teman-teman buat didapatin flash sale-nya, karena stoknya itu lebih dikit teman-teman ketimbang yang 8/128 GB. Jadi beruntunglah akhirnya gue bisa dapetin yang 6/64 GB dengan harga 3.100.000 aja. Yang paling penting akhirnya gue bisa nyobain HP-nya dan bisa gaming test HP ini juga. Nah sambil unboxing gue mau maparin beberapa aspek penting yang menurut gue penting buat main game di HP ini. Ada sekitar 5 aspek yang penting buat main game dari HP ini menurut gue, dan selain dari kelima aspek ini gue nggak akan bahas karena menurut gue kelima aspek ini yang kira-kira akan bermanfaat dipakai buat gaming. Bukan berarti yang lain enggak penting, tapi menurut gue bagian paling pentingnya ya memang ada di 5 sektor ini. Oke, langsung aja gue paparin satu-satu. Yang pertama tentu aja prosesor dan GPU-nya. Prosesor HP ini memakai prosesor Snapdragon 732G yang konon katanya HP ini adalah HP yang pertama di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 732G, yang katanya juga bisa mencapai skor Antutu 3000-an dan mendapat sedikit peningkatan daripada Snapdragon 730G. Kemudian memakai GPU Adreno 618 yang diklaim memiliki kapasitas pemrosesan grafis yang lebih kuat dan kemampuan komputasi AI yang canggih. Lanjut yang kedua yaitu RAM dan internal storage-nya. Buat varian yang gue unboxing ini adalah varian yang paling murah, yaitu 6GB RAM dan 64GB internal storage dengan LPDDR4X dan UFS 2.1. Dan ada satu varian lagi yaitu dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB. Terus yang ketiga adalah baterainya. Untuk baterai HP ini memiliki kapasitas LiPo 5160 mAh non-removable dengan pengisian daya cepat 33 watt. Terus yang keempat adalah layarnya. Salah satu yang spesial di HP ini adalah layarnya. Karena sudah memiliki refresh rate 120Hz, menjadikan HP ini adalah HP paling murah yang memiliki refresh rate layar 120Hz. Dan selain itu juga memiliki 240 touch sampling dan juga memiliki sertifikat TUV Raylan atau sertifikat rendah cahaya biru. Dan untuk ukuran layar HP ini adalah 6,67 inch Full HD Plus dot display 2400 x 1080 pixel dengan kepadatan layar 395 ppi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Dan yang kelima tentu aja harganya. Untuk varian paling murah yaitu 6/64 GB, kalian akan dapat di harga Rp3.099.000 dengan syarat harus rebutan flash sale, dan mudah-mudahan kalian beruntung dan bisa dapat di harga segitu. Nah, dari kelima aspek penting yang gue sebutin tadi, ada beberapa fitur dari HP ini yang menurut gue keren dan dapat mendukung dalam bermain game. Apa aja itu? Yang pertama yaitu teknologi Liquid Cool 1.0 Plus. Ini katanya adalah fitur untuk mendinginkan HP ketika bermain game yang intens. Kemudian speaker stereo yang buat pengalaman gaming jauh lebih menyenangkan ketimbang speaker mono. Kemudian ada juga motor linear sumbu Z yang memiliki getaran presisi tinggi seperti konsol game. Terus antena penta untuk koneksi tanpa gangguan. Maksudnya itu bentuk dari antena sinyalnya karena nggak tertutup sama tangan saat dipegang dalam posisi miring.
game yang membuat sinyal tanpa hambatan ketika kita pakai untuk bermain game. Terus ada juga game Turbo 3.0 yang paling baru juga ada di HP ini. Mungkin itu aja teman-teman beberapa yang bisa gue sebutin. Kalau ada yang kelewatan, teman-teman bisa bantu tambahin komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian video unboxing dari gue, dan untuk review performa game dan game testnya akan gue buat di video berikutnya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam APP World Indonesia.